semuanya, selamat jumpa lagi warga surga umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Saya Pendeta Jerry Sanger kembali menyapa kita semua di tahun yang baru ini, di mana kami kembali melanjutkan misi surga KKR Jalanan Sesuai Utara di masa pandemi COVID-19 ini. Dan biar senantiasa kita semua yang saat ini tetap mengikuti program surga ini, melaksanakan program surga ini, kita bersama-sama untuk senantiasa dalam penginjilan ini memuliakan Tuhan. Kita sama-sama membagikan program ini lagi supaya banyak jiwa dimenangkan. Di masa peperangan akhir ini kita harus tetap berjalan dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus akan tetap menyertai kita. Sekali lagi mari kita ikuti tahap 105 awal tahun 2021 di dalam misi surga ini. Kami bersama-sama dengan Raja Wali Tim tetap melaksanakan misi surga ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Selamat sore semuanya, shalom, selamat berjumpa buat umat Tuhan warga Kota Bitung. Selamat tahun baru tahun 2021. Saya Pendeta Jerry Sanger, Ketua Tim Raja Wali. Kami senantiasa melanjutkan lagi misi surga KKR Jalanan menghadapi COVID-19 yang kita tahu bersama sampai hari ini belum berhenti. Kami punya izin dari Polda untuk melaksanakan misi surga ini, di mana kami akan melaksanakan lagi KKR Jalanan tempat terbuka, beribadah bersama, tidak mengumpulkan massa, tetapi senantiasa dimanapun suara ini terdengar, biar kita sama-sama mengikuti KKR Jalanan ini. Tetapi sebelum kami mulai, saudara, kita berada di tahun 2021, maka tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena cara menghindar dari virus ini itu adalah kita tetap memakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Terlebih juga menjaga imun tubuh kita supaya tetap menjaga supaya tetap sehat. Itu yang perlu kita lakukan di masa kita menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi saudara, yang paling terpenting buat kita semua adalah menjaga iman kita supaya tetap kuat, tetap iman kita kokoh, kita tidak mudah goyah, kita tidak takut menghadapi apapun, terlebih menghadapi corona ini. Tetap kita memperhatikan protokol kesehatan, tetapi kami tim penginjilan jalanan itu senantiasa melaksanakan juga protokol surga supaya tetap kita senantiasa punya pengharapan dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap percaya perlindungan yang sempurna hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan kita hanya datang dari Tuhan. Karena itu tetap jangan pernah goyah, tetap teguh hatimu, kuatkan hati kita. Mari kita sama-sama mengikuti ibadah KKR Jalan ini di tahun yang baru ini dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sebab Dia Raja Tuhan kita yang layak disembah. Bagi Dia segala pujian dan kehormatan. Terpuji-puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku
puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mau dengar berita surga. Kami mau dengar isi hati Tuhan di tahun 2021. Amin. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Sebab hamba-Mu hanya alat-Mu. Daripadamu pengurapan hikmat dan pewahyuan. Kami mau dengar suara dari surga. Dalam nama Yesus. Yang siap dengar surat Tuhan bilang sama-sama amin. Amin. Shalom warga surga yang ada di Kota Bitung. Berjumpa lagi dengan kami, Raja Wali Tim yang melaksanakan misi surga KKR Jalanan di tempat yang terbuka. Kami sudah menyelesaikan di tahun 2020 dan lanjut pada tahun 2021 ini masuk pada tahap yang ke-105. Saudara tahu misi utama yang Tuhan percayakan bagi kami di dalam menjalankan misi surga ini adalah justru karena kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19 atau Corona. Dengan adanya Corona ada banyak umat Tuhan yang mengalami ketakutan. Saudara tahu, dan bahkan setiap hari banyak yang mati, banyak yang meninggal oleh karena COVID-19. Bahkan saya punya teman kemarin tadi sore, saudara tahu, dia telepon saya dari Kota Mobagu. Dia berkata begini, ada katanya jemaat yang ada di daerah Bolmong sana, dia tidak sakit, artinya tidak sakit, dia normal, maksudnya dia sehat, tetapi cuma ada gangguan-gangguan sedikit. Tetapi mereka katanya bilang sama dia kalau boleh bisa periksa ke dokter. Waktu periksa ke dokter di rumah sakit mungkin mereka bilang oh bagus periksa di tempat yang berbeda di rumah sakit lagi. Saudara tahu pada waktu dia periksa awalnya dia sehat-sehat kuat-kuat, mentalnya kuat. Tapi waktu diperiksa katanya ada reaksi dan rapid, begitu dia pendengar jokor COVID langsung dia drop, sesak nafas, asam lambung naik, meninggal saudara. Bayangkan, dia hanya cuma dengar, cuma diperiksa mungkin ada reaksi, tapi ketika didengar ada COVID, ada reaksi COVID-19, dia mendengar jatuh corona, dia goncang, sesak nafas, asam lambung naik, tak kancing, mati saudara. Bayangkan, dan bukan sedikit saya perhatikan banyak umat Tuhan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena karena jiwa yang goncang. Kenapa jiwa goncang? Jiwa itu bicara pikiran, perasaan saudara, ingatan, memori. Jadi kita akhir zaman sedang menghadapi peperangan yang besar, di mana setan senantiasa masuk dalam jiwa kita, di pikiran kita, untuk membuat kita memikirkan penyakit, persoalan. Akibatnya kita mengalami kegoncangan jiwa. Nah, saudara tahu kalau sudah begitu imun kita akan turun dan akibatnya kena virus. Nah, saudara, ini yang terjadi di tahun 2021 itu bukan semakin baik, bukan semakin baik akan kita alami. Di tahun 2021 Alkitab sedang digenapi, akan semakin digoncangkan, semakin sukar, COVID ini semakin merajalela. Tetapi Tuhan ingatkan kita semua, kalau terjadi hal seperti ini berarti kita sedang berada pada peperangan akhir, di mana Tuhan mau cari umat-umatnya yang setia, umat-umatnya yang tetap berdiri kokoh, tidak goyah, umat-umatnya yang betul-betul memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab bilang orang yang bertahan sampai akhir, orang yang bertahan pada masa-masa kesukaran, masa-masa kegoncangan, tetapi dia tidak berpaling, dia tetap tidak goyah, maka jemaat seperti ini akan melihat, akan merasakan, mengalami kedahsyatan pembelaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Jadi pesan surga buat kita di tahun 2021, pesan surga buat kita sebagai hamba Tuhan, menyampaikan pesan surga di tahun 2021. Dengarkan pesan Tuhan, dengarkan pesan firman Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Satu ayat saya buka buat saudara, dan ini pesan Tuhan buat kita. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, dengar. diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya yang kepada menaruh Tuhan. harapnya hanya pada Tuhan. Tolong baca ayat 5. 17 ayat 5. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7 bilang, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa pesan Tuhan buat kita di akhir zaman, di tahun 2021 menghadapi pandemi COVID-19? Tuhan bilang, dengar baik-baik, hanya orang yang mengandalkan Tuhan, berharap
firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjelaskan buat kita, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Berarti ketika terjadi sesuatu yang ada di muka bumi ini, semua yang terjadi itu Alkitab katakan semua di dalam pemantauan dari surga. Nah, saudara tahu Tuhan bilang begini, engkau adalah warga surga, umat kepunyaanku yang telah ditebus oleh darahku. Tuhan bilang begini, andalkanlah Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, mari kita sadari, mari kita menyadari Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Sampai hari ini Dia tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah. Karena itu tetapkan hatimu, andalkan Tuhan. Itu artinya orang yang betul-betul menyadari bahwa keadaan hidup kita ini hanya Tuhanlah penolong kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara tahu kenapa COVID-19 bisa muncul? Dari sisi positifnya adalah Tuhan izinkan terjadi kegoncangan, Tuhan izinkan terjadi penyakit sampar, karena ada banyak umat Tuhan sudah jauh dengan Tuhan. Ada banyak umat Tuhan sudah tidak andalkan Tuhan, sudah tidak berharap kepada Tuhan, tidak bergantung kepada Yesus Tuhan. Tetapi Tuhan mau pada saat kita menghadapi peperangan akhir ini, andalkanlah Tuhan, haraplah pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu artinya dia menyadari bahwa kita betul-betul perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita butuh Yesus. Amin. Kita butuh Dia, Dia segala-galanya. Anda butuh siapa di dunia ini? Saudara, kekayaan saudara, jabatan saudara tidak bisa menolong saudara. Saudara lihat, apa yang harus kita andalkan hari-hari ini? Apa yang harus kita andalkan hari-hari ini? Kita bisa kaya, kita boleh punya jabatan, tapi ada yang hilang dalam hidup kita. Apa? Koneksi dengan surga. Koneksi dengan surga itu bernama damai sejahtera. Kehilangan damai sejahtera berarti kehilangan damai sejahtera berarti terputus hubungan dengan surga. Orang yang punya damai di hati berarti dia terkoneksi dengan surga. Kekayaan yang terbesar yang kita bisa miliki, yang kita bisa dapatkan di akhir zaman, di 2021 ini, cuma pada waktu Anda mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu artinya menyadari kita butuh Tuhan, kita butuh Yesus, kita butuh kasih-Nya, kita butuh kuasa-Nya, kita butuh perlindungannya. Sebab di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak bisa hidup. Karena itu warga surga, umat Tuhan warga surga yang ada di pusat kota Bitung, bahkan yang menyaksikan program ini, andalkanlah Tuhan, andalkanlah Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia segala-galanya. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang menyadari bahwa senantiasa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa tanpa Tuhan. Tetapi waktu menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan ajarkan kepada kita, tunduklah kepada Tuhan, tunduklah total kepada Yesus, lawanlah iblis dengan iman saudara. Memang dunia ini Alkitab katakan penuh si jahat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata demikian. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Firman Tuhan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita harus tahu kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah Karena kuasa si jahat. seluruh dunia sedang berada di bawah kuasa si jahat. Kuasa si jahat itu di akhir zaman dia bekerja ekstra untuk membuat kita digoncangkan, membuat kita letih, lesu, beban berat. Kuasa si jahat membuat kita goncang. Kuasa si jahat membuat kita terpengaruh. Waktu kita terpengaruh, maka kita mulai terjebak dalam sistemnya setan, membuat kita berputar-putar dalam kehidupan kita dan tidak punya tujuan. Tetapi hari ini, tahun yang baru ini, tahun 2021, pesan surga buat kita, Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa itu orang yang mengandalkan Tuhan? Dia yang menyadari, kita yang menyadari, kita butuh Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh perlindungannya, kita butuh Dia segala-galanya. Saudara tahu, untuk engkau melakukan apapun, aktivitas kerjamu, aktivitas rutinitasmu, apa yang kau kerjakan, engkau harus butuh Tuhan. Kita harus benar-benar berharap sepenuhnya hanya pada Yesus. Amen. Kita berharap sepenuhnya hanya pada Tuhan.
perlindungan hanya daripada Yesus, kemenangan hanya daripada Dia, keberhasilan hanya daripada Tuhan Yesus. Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus, Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. kenapa kita mengandalkan Tuhan? Pertama saya katakan harus menyadari kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus. Tanpa Yesus, tanpa Tuhan, kita tidak bisa hidup. Di luar Yesus tidak ada pengharapan. Di luar Yesus tidak ada perlindungan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yang kedua, kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena Alkitab katakan Mazmur 37 ayat 23, karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidupmu, karena Tuhan yang mengatur hidupmu, karena dalam Yesuslah hidupmu dikendalikan. Dengar baik-baik, kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena Alkitab katakan hidup kita diatur oleh Tuhan. Amin. Hidupmu diatur oleh Tuhan, pekerjaanmu diatur oleh Tuhan, rumah tanggamu diatur oleh Tuhan, bisnismu diatur oleh Tuhan, jabatanmu diatur oleh Tuhan. Artinya hidup kita diatur oleh Tuhan. Amin. Alkitab berkata, sebelum mulut bibirmu berkata-kata, Tuhan tahu kedalaman hatimu. Artinya Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Tuhan yang Maha Hadir, Allah Tuhan yang Maha Hadir, dan Dia Tuhan yang Maha Tahu. Hidup kita Tuhan lebih tahu, hidup kita Tuhan lebih tahu apa yang kita inginkan. Karena itu kita mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, kenapa? Karena Alkitab katakan hidup kita diatur oleh Tuhan. Amin. Hidupmu diatur oleh Tuhan. Saudara tahu, jika engkau tahu hidupmu diatur oleh Tuhan, jika kita tahu hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, masuk 2021 di awal tahun, di bulan pertama, minggu pertama ini, pastikan mari kita menyadari bahwa hidupmu diatur oleh Tuhan. Langkah kakimu untuk melangkah di 2021 ini itu diatur oleh Tuhan. Pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, cita-citamu, masa depanmu, itu semua diatur oleh Tuhan. Bilang sama-sama amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Haleluya. Saudara tahu, jika kita mengerti, jika kita mengetahui bahwa hidup kita diatur oleh Tuhan, maka yang pertama kita cuma perlu tiap hari menyadari. Bilang sama-sama menyadari. Menyadari. Umat Tuhan yang ada di sekitaran pusat kota Bitung, mari ikuti kata-kata saya. Di 2021 ini, apa yang kau katakan akan terikat di surga, terikat di bumi, terikat di surga. Ikuti kata-kata saya. Mari ikuti kata-kata saya. Bilang sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nama Tuhan Yesus, sekarang aku tahu, sekarang aku tahu hidupku diatur Atur oleh Tuhan oleh Tuhan di sepanjang sepanjang tahun tahun 2021. 2021. Karena itu aku harus benar-benar menyadari. Bilang sama-sama menyadari. menyadari. Bilang sama-sama, aku harus menyadari hidupku diatur oleh Tuhan. Orang yang menyadari hidupnya diatur oleh Tuhan, saudara tahu, maka dia tidak akan pernah mengalami kegoncangan dan ketakutan. Amin. Orang yang menyadari hidupnya diatur oleh Tuhan, pekerjaanmu, bisnismu, daganganmu, itu diatur oleh Tuhan. Saya sudah memulai dengan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa itu orang yang mengandalkan Tuhan? Yang menyadari bahwa kita butuh Tuhan, yang menyadari kita betul-betul sangat berharap kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, siapa itu orang yang mengandalkan Tuhan? Yang menyadari bahwa hidupmu diatur oleh Tuhan. Berarti waktu hidupmu diatur oleh Tuhan, kita cuma tiap hari melangkah hidup ini dengan menyadari, mensyukuri, dan menikmati hidup ini. Dunia boleh bergoncang, keadaan boleh tergoncangkan, masa sukar boleh terjadi, COVID-19 belum muncul, tetapi kita masih punya Yesus yang luar biasa, yang mengatur hidupmu, yang mengendali hidupmu, yang mengangkat hidupmu naik. Itulah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena itu warga yang ada di pusat kota Bitung, kami senantiasa sedang melaksanakan rally KKR penginjilan jalanan, sudah pada tahap 105, dan tahap 105 ini awal tahun atau awal tahun minggu pertama kami ada di pusat kota Bitung. Berarti kota Bitung diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena mendengar suara dari surga. Haleluya. Kota Bitung diberkati Tuhan. Amin. Pemerintahnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Masyarakatnya diberkati Tuhan. Amin. Pedagang-pedagangannya diberkati Tuhan. Amin. Karena ayat firman Tuhan kita, diberkatilah Haleluya.
tanamkan dalam hatimu hari ini. Saudara dengar, orang yang mengenalkan Tuhan, yang kedua, dia menyadari hidupnya diatur oleh Tuhan. Karena itu kalau hidupmu diatur oleh Tuhan, percayalah, Anda tiap hari harus bersyukur, menikmati hidup ini. Hidup ini dahsyat dan luar biasa, sebab hidupmu telah dibayar dengan darah yang sangat mahal. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengerti hidup kita. Karena itu berserah total kepada Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang memiliki fokus hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, menanggalkan beban-beban dan dosa yang begitu merintangi dia, dan dia akan selalu berusaha untuk berada pada kehidupan yang ada dalam kehendaknya Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Fokus yang ketiga, orang mengandalkan Tuhan, dia memiliki fokus hidup itu menyenangkan hati Tuhan. Dimensi hidupmu sepenuhnya berfokus kepada menyenangkan hati Tuhan. Anda mungkin berkata, pendeta, coba jelaskan kepada saya bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan yang pertama, kalau Anda sebagai rumah tangga, berarti engkau harus mengambil peranmu dalam rumah tangga. Yang pertama, suami-suami, jadilah suami yang takut akan Tuhan, yang jadi imam dalam rumah tangga. Itu namanya berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan kita rumah tangga, memberikan engkau istri yang terbaik. Berarti mari jadilah suami yang takut akan Tuhan dan menghargai istrimu. Berarti Anda sedang menjadi umat Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena akhir zaman ada banyak rumah tangga hancur, banyak rumah tangga gagal. Kenapa? Karena suami-suami bukan takut Tuhan, bukan andalkan Tuhan, tetapi suami-suami banyak yang takut istri, saudara. Kenapa takut istri? Karena sudah ada gerakan-gerakan liar di depan, di luar sana. Sudah menyimpan 02 dan 03. Kenapa? Karena di akhir zaman banyak rumah tangga hancur. Dimulai dari suami tidak takut Tuhan, dimulai dari suami tidak jadi imam dalam rumah tangga. Karena itu banyak anak muda, generasi anak-anak mereka gagal dan hancur. Setan masuk ke dalam rumah tangga, menghancurkan rumah tangga karena suami tidak takut akan Tuhan. Dan yang kedua, sebagai istri, jadilah istri penolong dalam rumah tangga. Kalau Anda jadi penolong, berarti Anda yang suka berdoa atas suamimu. Istri penolong adalah menolong suami, suka berdoa, menjadi istri yang bijaksana dalam rumah tangga. Maka engkau akan lihat istri yang bijaksana adalah mahkota bagi suami. Haleluya. Tetapi sekarang banyak istri-istri bukan lagi jadi penolong, tapi penodong dan penodong, penodong dan penggonggong bagi suami. Itu yang terjadi. Anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya umurmu lanjut. Tetapi sekarang banyak anak-anak itu berontak terhadap orang tua. Itu dimulai dari keluarga. Yang kedua, di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, engkau sebagai pegawai, sebagai pejabat, mau eksekutif, yudikatif, legislatif, dengarkan pesan surga, senangkan hati Tuhan. Dengan apa? Mengerjakan pekerjaanmu dengan jujur, takut Tuhan, jujur. Hidupilah hidupmu dengan hasil gaji yang didapatkan, jangan ditambah dengan korupsi. Hidupilah kehidupanmu dengan apa yang Tuhan berikan. Apapun yang kau kerjakan, lakukan dengan takut dan gentar, lakukan dengan kejujuran. Jadi waktu Anda dipercaya Tuhan untuk senantiasa mempunyai jabatan, mempunyai pekerjaan, kerjakan itu dengan betul-betul sungguh-sungguh, dengan kejujuran. Jangan ada korupsi di sana, supaya engkau akan berbahagia. Karena kalau orang korupsi, sudah pasti dia tidak pernah tenang. Tapi orang yang hidupnya menerima berkat dari Tuhan, dia akan punya ketenangan. Karena itu saya mau beritahu sebagai hamba Allah 2021, hidupi anak cucu kita dengan hasil berkat Tuhan, bukan hasil korupsi, bukan hasil korupsi, bukan hasil penipuan, tetapi hasil berkat dari Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, layani Tuhan dengan ketulusan, layani Tuhan dengan kemurnian. Sebagai pendeta-pendeta, para pendeta-pendeta, para gembala-gembala, dengarkan pesan surga. Saya berdiri di sini sebagai penginjil, saudara, menyampaikan suara surga, menyampaikan isi hati Tuhan. Sebagai gembala-gembala, pemimpin-pemimpin gereja, layani Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian. Gembalakan domba-domba dengan setia, layani Tuhan dengan penuh ketulusan hati dan kejujuran. Jangan ada motivasi di sana, tapi motivasi kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Amen. Itu yang Tuhan mau. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Jadi pesan surga buat kita di 2021,
mensyukuri hidup ini. Yang ketiga, fokus hidupmu, senangkan hati Tuhan, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita ada pada fokus ini, Anda tidak berfokus pada masalah, pada pergumulan, pada keadaanmu, pada kemiskinanmu, pada kekuranganmu. Kita tidak berfokus pada COVID-19, tapi berfokus kepada Yesus Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Pesan surga buat kita semua. Karena itu diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Jadi waktu 3 hal ini ada pada kita, Tuhan janji buat saudara. Baca ayatnya, Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1. Firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jika kamu hari ini, saat ini, di bulan awal minggu pertama 2021, jika engkau benar-benar mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di Tuhan bumi. akan mengangkat engkau, mengangkat ekonomimu, mengangkat derajatmu. Engkau akan diangkat oleh Tuhan. Hidup di lembaga kelaman, diangkat Tuhan ke Bukit Sion. Engkau tidak sama lagi, kehidupanmu tidak terombang-ambing lagi, rumah tanggamu, bahkan usahamu tidak morat-marit lagi, tidak dalam tekanan lagi, tetapi diangkat oleh Tuhan. Amen. Yang setuju bilang amin. Amin. Yang setuju bilang amin. Amin. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Terus, Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. segala berkat ini menjadi bagianmu, akan datang kepadamu. Kita tidak cari berkat, kita tidak mengejar berkat, tapi berkat datang kepadamu. Amin. Terus, Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Terus. diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. diberkatilah engkau di kota Bitung. Bilang amin. Amin. Diberkatilah engkau di kota Bitung. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Bilang amin. Terus, Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, buah kandunganmu. Apa yang kau kerjakan hari-hari ini di tahun 2021 akan diberkati oleh Tuhan. amin. Terus, Hasil bumimu dan hasil ternakmu, hasil-hasilmu, hasil bumimu, hasil ternakmu itu bicara, pekerjaanmu, usaha-usahamu itu diberkati oleh Tuhan. yakni anak-anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terus, Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar, diberkati engkau di mana aktivitas kerjamu itu dibuat Tuhan berhasil. Yang setuju bilang amin. Amin. Terus, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. dengar baik-baik, Tuhan, perhatikan, baca ayatnya ulangi. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Alkitab bilang musuh akan datang terpukul kalah olehmu. Musuh kita siapa? Setan berusaha menghancurkan kita. Musuh kita siapa? Masa sukar dan kegoncangan. Musuh kita siapa? COVID-19. Musuh kita siapa? Keadaan yang bergoncang. Dengar baik-baik, Tuhan bilang itu akan lalu daripadamu. Engkau akan ada perlindungan dari surga. Yang setuju bilang amin. Amin. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Terus. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Terus. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Tuhan perintah berkat atasmu. Saya minta semua angkat tangan kananmu seperti ini. Dengar, angkat tangan kananmu seperti ini. Dengarkan baik-baik. Pesan firman Tuhan malam saat ini di tahun 2021. Tuhan janji seperti firman Tuhan tadi katakan. Jika 3 hal itu ada padamu, Alkitab bilang Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu. Hari ini diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pribadimu, diberkati bisnismu, diberkati apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan. Tuhan buat berhasil. Engkau akan lihat, engkau akan naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Engkau akan untung bukan rugi. Engkau akan hidup dalam kehidupan yang penuh kesukaan. Itu janji Tuhan. Yang setuju bilang haleluya. Haleluya. Bilang haleluya. Haleluya. Bilang amin. Amin. Terus. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Terus. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Tuhan Allahmu. memberkati engkau di negeri yang kau tinggal, di tempat engkau kerja, diberkati Tuhan. Itu pesan Tuhan di 2021. Waktu kita mengandalkan Tuhan,
Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Katakan haleluya. Haleluya. Terus masih ada. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Sesungguhnya Alkitab akan nama Tuhan akan disebut atasmu. Artinya begini, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, ada perbedaan-perbedaan akan dinyatakan. Orang akan lihat ada Tuhan dalam hidupmu, ada Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada perbedaan. Walau rebah sisi kiri 10.000, 1.000 sisi kiri 1.000, 10.000 bahkan berjuta-juta yang rebah, yang meninggal karena COVID. Tapi Tuhan bilang ada perbedaan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Akan ada pembelaan dari surga, akan ada perlindungan dari surga. Katakan haleluya. Haleluya. Umat Tuhan, dengarkan baik-baik. Saya sedang menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan. Tidak menyampaikan orasi politik, tidak menyampaikan berita politik, tetapi menyampaikan pesan surga. Dan pesan surga itu ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika firman disampaikan, tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang Tuhan dikehendaki adalah 2021 engkau diberkati Tuhan, engkau dipelihara oleh Tuhan, engkau dilindungi oleh Tuhan. Bilang sama-sama haleluya. Haleluya. Kita tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Dan yang terakhir, Yesaya 41 ayat 10. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan katakan begini, engkau akan melangkah di 2021. Janji Tuhan, Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab Jangan aku ini bimbang Allahmu. sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong akan menolong engkau. engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan haleluya. Haleluya. Pesan surga buat masyarakat jemaat Tuhan yang ada di kota Bitung, di pusat kota Bitung, yang menyaksikan program surga ini. Tuhan bilang janganlah kamu takut. Sebab kenapa? Sebab hidupmu punya tanda, punya meterai dari surga. Engkau punya tanda darah, air dan roh. Orang yang dimeteraikan dengan tanda darah, air dan roh itu milik Tuhan. Orang yang punya status yang benar, warga surga, dia tidak perlu takut. Alkitab bilang kenapa? Sebab aku Tuhan meneguhkan engkau. Tuhan meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah, dan sampai hari ini Dia tetap nyata menyertai kita. Amen. Tidak pernah melepaskan kita. Haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Pusat kota Bitung yang diberkati Tuhan. Pesan surga di tahun 2021 ini, tangkap baik-baik. Keadaan dunia yang kita hadapi bukan semakin baik. COVID bukan semakin baik. Keadaan dunia bukan keadaan ekonomi bukan semakin baik, tetapi semakin bergoncang, semakin sukar, semakin banyak misteri akan muncul. Tetapi ada tetapinya. Pesan surga hari ini, andalkanlah Tuhan, haraplah kepada Yesus Tuhan. Engkau akan diberkati Tuhan, engkau akan dipelihara oleh Tuhan, engkau akan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan di pesan surga, di misi surga di 2021 ini. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bilang sama-sama haleluya. Haleluya. Sebagai hamba Tuhan, saya akan mendoakan buat kita semua yang pas ada di seputaran KKR ini. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa biar pesan firman ini tergenapi atasmu, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengandalkan firman Tuhan, orang-orang yang melakukan firman, orang-orang yang percaya apa yang difirmankan, maka apa yang difirmankan itu akan digenapi. Karena itu umat Tuhan yang ada di seputaran pusat kota Bitung, Tuhan mengingatkan kita semua, pastikan bahwa hidupmu berjalan dalam naungan yang tinggi. Kasih karunia ada atas hidupmu, atas keluargamu, atas ekonomimu, atas pekerjaanmu. Diberkatilah engkau. Ada imunisasi surga atasmu, ada kekebalan surga ada atasmu. Engkau akan terlindungi dari COVID-19, engkau akan terbentengi oleh COVID-19. Jangan takut dengan corona, jangan takut dengan kegoncangan yang terjadi, tetapi takutlah sama Tuhan, takut dan berharap kepada Yesus Tuhan. Maka hidupmu akan lihat pembelaan daripada Tuhan, hidupmu akan lihat pertolongan dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau buat kita. Terjadilah atasmu, Tuhan menyertai
Haleluya. Dengarkan pesan Tuhan sebelum kita menutup KKR Jalan ini. Tuhan, firman Tuhan ingatkan buat kita, di saat kita menghadapi 2021, menghadapi COVID-19 yang belum berhenti sampai hari ini. Dengarkan pesan Tuhan. Maka demikianlah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu, akan membentengi hidupmu, akan melindungi hidupmu, akan memberkati hidupmu sepanjang 2021. Dan Alkitab katakan, haraplah kepada Tuhan, serahkanlah kekhawatiranmu, ketakutanmu, beban persoalanmu, engkau yang letih lesu beban berat, serahkan total kepada Tuhan Yesus Tuhan kita. Maka Dia akan memberikan kelegaan kepadamu, dan melangkahlah dengan iman dan kepastian. Percayalah, engkau diberkati, diurapi Tuhan. Engkau akan mengalami kehidupan yang penuh kepastian bersama Yesus. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kota Bitung. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Semua yang sudah mengambil bagian, tim yang setia mengambil bagian, yang tetap setia, tidak kecut hati, tawar hati, tetap melayani Tuhan panas hujan, tidak mengenal lelah. Alkitab katakan jerih bangun tidak pernah sia-sia. Terima kasih, dan angkatlah kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Maka kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, pimpinan, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan selalu nyata menyertai hidupmu dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera yang melimpah-limpah, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gereja yang percaya melakukan firman-Nya. Maka semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang mengangkat tangan, semua yang berjalan dalam kepastian di 2021, mari kita bersyukur sambut Dia sambil berkata bersama-sama, bilang sama-sama, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Warga surga yang tetap setia sampai pada akhir daripada KKR. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati ini kita. Terima kasih sekali buat semua yang sudah mengikuti program ini, yang sudah membagikan di grup-grup. Intinya adalah ketika kita membagikan lagi program ini atau misi surga ini, kita sudah sama-sama menginjil di pandemi COVID-19. Dan bukan saja di Sulawesi Utara, tapi di seluruh di Indonesia, bahkan di luar negeri. Tuhan memberkati. Shalom, 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 dan selamat malam. Terima kasih warga surga. Respon ibu bapak sekalian, kami tidak mengumpulkan massa, tapi respon saudara untuk mendekat-dekat dengan Tuhan lewat ibadah ini. Saya percaya jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita. Shalom, shalom.